Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kiai Hamid yang saya hormati, para tohir, para asatidzah, para kiai, para santri yang hadir pada sore ini, tengah hari ini, pengajian paling aneh yang saya lihat di dunia. Di tengah terik matahari orang masih berdiri. Kalau nggak ada militansi nggak bisa begini, Pak. Ya. Inilah mental orang Madura itu. Ya. Diajak ngaji oke, diajak perang juga oke. Ya. Itu orang Madura gitu. Ya. Pak Nizar, Pak Fadli, MC kita yang luar biasa. Alhamdulillah kita ini ada di forum pengajian. Ya. Ini ruang kelas ini sebenarnya ini. Ya. Cuman pintunya lumayan besar, tapi ini sebenarnya ruang kelas. Ya. Karena ini ruang kelas, ini kita bicara akademik. Ya. Meskipun Pak Fadli nyerempet-nyerempet, tapi akademik itu. Ya. Karena akademik itu juga harus ada contoh-contohnya. Kalau nggak ada contohnya nanti hambar penjelasannya kan. Nah itu tadi contohnya udah banyak disampaikan Pak Fadli tadi. Nah karena dia akademik kita bebas berbicara. Dan inilah juga substansi dari era baru yang kita hadapi setelah reformasi 20 tahun yang lalu, bahwa kita harus diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Karena itulah yang akan menjamin kecerdasan bangsa ini. Sebagaimana amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa salah satu tujuan penting bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kalau tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun secara tulisan, maka tidak ada yang bisa menjamin kecerdasan itu menyebar dan meluas. Sebab efek dari kebebasan kita adalah kebebasan orang lain. Kita menyampaikan tesis A, B, C, D, orang lain bisa mengatakan D, E, F. Tapi biarkanlah ide-ide itu berkecamuk. Ya. Jadi caroknya zaman sekarang itu ya debat itu. Ya. Itu caroknya zaman sekarang itu ya debat itu. Ya. Makanya kalau debat jangan pakai contekan. Kalau debat pakai contekan itu kata orang Madura cemen itu. Nggak jantan itu. Ya. Debat itu tatap muka. Apa ide sampean? Ini ide saya. Sampean bilang A, saya bilang B. Tapi dalam perdebatan itu semua orang dapat. Karena kalau dalam pertukaran, kalau kita menukar dua buah, Anda beri saya satu apel, saya beri Anda satu apel, Anda dapat satu apel, saya dapat satu apel. Tapi kalau perdebatan ide, Anda kasih saya satu ide, saya lempar Anda dengan satu ide, kita dapat dua ide. Jadi kayalah bangsa kita, cerdaslah bangsa kita kalau ada kebebasan. Maka pemimpin harus menunjukkan, jangan takut dengan kebebasan. Jangan takut dengan kemerdekaan, apalagi kalau sekedar kebebasan ngomong-ngomong, bicara-bicara. Jangan takut. Harus satria di situ. Nah, ini makanya kalau saya takut kalau ada calon-calon begitu yang kurang dari seperti calonnya Pak Nizar dan Pak Fadli itu ya. Nggak berani dia kalau ke Madura ini. Sebab orang sini tos-tosan, Pak. Lebih baik pote tulang daripada pote mata. Nanti saya akan ceritakan kenapa ide-ide heroisme
karakter yang kuat itu lahir di Madura ini. Karena kita tahu Madura ini sebenarnya kota pahlawan yang sebenarnya itu ya Madura ini. Tempat pahlawan itu jadi orang yang siap perang, siap membela prinsip, siap mati, siap berkorban, itu ya di situ tempatnya. Nah, kok saya jadi malah kayak provokasi gitu ya. Katanya mau kuliah ya. Ya itulah saya ya Pak ya. Itu gaya orang Sumbawa itu. Saya menganggap kalau tadi Pak Fadli mengatakan politik itu netral, saya menganggap bahwa kalau Umar bin Khattab mengatakan Abdulul Amal al-Jihad, ya, amal yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Karena jihad itu adalah membela kebenaran, menegakkan kebenaran, mengambil hak-hak kita yang dirampas oleh orang. Dan Indonesia tidak pernah merdeka kalau tidak ada jihad fisabilillah. Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada fatwa ulama untuk jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang main-main mau menghina-hina jihad dan fatwa ulama, itu kita getok aja kepalanya itu. Ya. Itu orang nggak ngerti sejarah. Afdalul amal al-jihad fisabilillah. Jihad zaman sekarang yang disebut Pak Fadli tadi zaman damai, ya itu politik. Maka kalau dalam interpretasinya Umar, jihad adalah yang paling afdol. Sekarang ini amal yang paling tinggi pahalanya itu ya politik. Jangan dihindari Pak. Politik itu yang mengantarkan kita ke surga, karena politiklah yang menegakkan kemuliaan bangsa kita. Jangan suruh umat ini takut kepada politik. Nanti politik ini jadi tempat orang-orang brengsek. Betul. Politiknya harus tempatnya santri, tempatnya kiai, tempatnya ulama, tempat orang-orang pesantren. Ya, supaya yang tegak adalah kalimatullah. Wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Jadi terang ini ya, terang ya. Karena ini kan ngaji politik ini Pak Fadli. Ini politik yang punya roh ini kan kira-kira gitu. Nah sekarang bicara komunikasi, apa yang membuat kita komunikasi? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita abjad, ya, wahyu dari Allah mengajarkan kepada kita abjad menuju komunikator politik yang sebenarnya, yaitu Allah menurunkan Al-Quran dimulai dengan membaca. Nah ini nanti basisnya ini. Kenapa Allah menurunkan membaca? Karena Allah menetapkan bagi dirinya bahwa bumi ini, alam semesta ini diatur dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya orang yang berilmu ditinggikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan orang yang berilmu, ditinggikan. Karena itulah kemudian Al-Quran turun yang pertama, Iqra, membaca sebagai landasan ilmu pengetahuan. Maka santri itu tempat orang membaca. Coba lihat tadi Lora kita pidato tuh, semua ilmu dia bisa bahas. Mulai dari listrik mati sampai hewan beranak, itu dia bisa bahas semua tadi. Luas, ngaji-ngaji seperti ini membuat kita itu melintas batas, menjadi orang yang memiliki pendekatan multidisiplin approach. Semua ilmu dia paham. Ulama-ulama kita dulu semua ilmu dia mengerti. Dia baca sejarah, dia baca fikih, dia baca ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu politik dan seterusnya dia baca semua. Ilmu sosial, ilmu alam, penemu-penemu. Ini handphone, sampai punya handphone sekarang kan? Handphone tuh ada kamera di sana, di dalamnya itu. Kamera itu siapa yang menemukan? Ibnu Haytham. Kamera ditemukan oleh orang Islam, oleh ulama.
Itu yang sampean pakai jebret-jebret sekarang tanpa pakai roll film itu. Ibnu Sina, ya kan? Al-Jabar, At-Tusi, dan seterusnya. Ulama-ulama pada abad pertengahan khususnya. Jadi membaca itu adalah kewajiban kita. Ya, menuntut ilmu adalah kewajiban kita dari buaya ibu sampai ke lewat. Itu yang penting pertama, membaca. Membaca dalam banyak pengertian, termasuk berdiskusi, mendengar, ikut pengajian seperti ini. Semuanya itu akan membuat kita menjadi paham. Dan paham ini membuat kita menjadi yakin, punya keyakinan. Makanya dalam abjad kita masuk Islam pun dimulainya dengan tasdiq bil qalb. Hati sampean itu membenarkan dulu keyakinan itu, jangan ikut-ikutan. Dibenarkan dulu oleh hati. Kalau hatinya sudah benar, insya Allah yang keluar dari mulutnya itu iqrar bil lisan itu menjadi fasih. Gak akan ada keraguan itu. Kalau ada pemimpin kelihatan ini goyang-goyang kawan. Ini nggak yakin kawan ini ya, nggak yakin. Karena nggak keluar dari hatinya, Pak. Orang yang nggak keluar dari hatinya kelihatan belo, Pak. Jangan salahkan Jainuddin, ini salah kita. Jadi mesti diperkuat oleh hati karena ilmu, karena iqra tadi, kuat hati kita, keluarlah dari lisan kita itu iqrar bil lisan dengan mantap. Orang yang mengatakan kalimat-kalimat yang mantap insya Allah akan sampai kepada hati manusia dan akan menyempurnakan kehidupan ilmu pengetahuan di alam semesta ini. Ditangkap oleh getar-getar bumi, tersiar menjadi hidayah yang sampai kemana-mana. Itu kalau benar datang dari hati. Makanya kita di dalam agama dibenarkan dulu, niatnya dulu, benar nggak? Makanya ilmu di antara perkara yang paling penting dalam setiap amal itu adalah niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Niat dulu benar. Sampean maju ini disuruh orang yang membiayai Anda atau Anda ingin berjuang untuk rakyat Indonesia akan kelihatan nanti. Kalau ternyata dia disuruh orang, terus nanti dia bilang, saya nggak lihat itu yang saya tagkan itu. Pidatonya ditulis orang, Pak. Yang dari dalam hati dia sendiri nggak ada, yang dari dalam otak dia sendiri nggak ada. Makanya Nelson Mandela mengatakan, kalau orang itu sudah membaca pidato yang ditulis orang, paling tidak di dalam otaknya itu sudah ada otak orang lain. Ini baru yang kedua ini, iqrar bil lisan. Kalau orang itu sudah mengikrarkan kata-katanya yang fasih itu, ya salah satu amanah ulama kepada kita adalah berlatih berbahasa. Tadi saya bangga mendengar dari Lora tadi mengatakan di sini ada 9 atau 8 bahasa. Wah, itu benar itu, ya. Bikin debat, bikin lomba debat seperti ini. Kita lingkar, taruh panggung di tengah. Ayo santri-santri belajar debat. Santria juga, saya dengar ini nyambung pengajiannya ke santria sana. Belajar debat, belajar berbicara yang fasih. Ya, belajar mempertahankan pandangan. Belajar meyakini apa yang kita yakini, mengatakan apa yang kita yakini, dan mengerjakan apa yang kita yakini dan kita katakan. Itulah yang disebut sebagai karakter yang kuat. Dan itulah yang mengantarkan kepada perbaikan. Jadi singkat cerita tadi, saya ingin mengatakan bahwa komunikasi dimulai dari keyakinan. Dan keyakinan ini telah diajarkan kepada kita menjadi modal kita. Dan saya berdiri dengan Pak Fadli, dengan Pak Nizar, karena Pak Nizar orang sini. Saya berdiri dengan Pak Fadli ini. Saya bisa bilang the land of character. Tanah karakter. Tanah orang yang punya pendirian.
Saya tadi dengar ceramah ada yang mengatakan saya, sebenarnya orang Madura itu berapa? Kan katanya yang tinggal di pulau ini cuma 4 juta. Tapi ada yang bilang orang Madura itu 23 juta. Banyak, Pak. Tampal kuda itu kan sampai jadi Madura sebenarnya itu. Karena berpengaruh. Ada satu aja orang Madura di satu negara bikin ribut di negara ini. Kenapa orang bisa bikin ribut, Pak? Orang Madura itu ada Trunojoyo, ya kan? Abdul Halim Perdana Kusuma, belum lagi raja-raja yang rata-rata ini dulu pemberontak. Orang Madura pemberontak, Pak. Ini orang yang nggak gampang ditertibkan. Kenapa itu semua terjadi? Karena karakter. Karakternya apa? Membela kebenaran. Orang itu mengikuti apa yang dia katakan, mengikuti apa yang dia yakini, dan apa yang dia tegakkan. Jangan ganggu itu. Mereka akan berjuang mati-matian. Mereka tos-tosan dan mau berhadapan-hadapan. Ini yang saya sebut sebagai Madura, the land of character. Makanya nanti kalau Pak Fadli tadi, ya mudah-mudahan beliau nanti jadi Menteri Dalam Negeri. Pertama mekarkan ini Pulau Madura ini jadi provinsi. Biar karakternya itu ada tempat kawah Chandra di mukanya. Biar pesantren-pesantren seperti Mambu Ulum ini, ya sumber ilmu ini, betul-betul menjadi sumber ilmu yang mercusuar, menawar kemana-mana, mewarnai tidak saja Indonesia tetapi di seluruh dunia. Di mana-mana orang Madura munawar. Itu namanya munawar. Kenapa? Karena karakternya. Jadi komunikasi itu dimulai dari iman, dari keyakinan, dan kemudian dari situlah keluar kemantapan. Nah itulah yang kita ingin jelaskan. Kenapa Indonesia ini sebuah negara yang dalam sejarahnya, dan kalau kita lihat peninggalan-peninggalan sejarahnya, dulu ini adalah kerajaan Hindu Buddha. Tapi ada orang yang punya karakter. Para wali, para kiai, para ulama yang berjalan seperti lentera di tengah masyarakat. Menjadi penyejuk, menjadi mercusuar, dan menjadi yang ditiru dan digugu, dipanuti, sehingga berubahlah masyarakat. Raja-raja berubah, sultan-sultan berdirilah kesultanan, termasuk kesultanan Islam di Madura itu. Menjadi negara sendiri. Tadi Pak Fadli mengatakan, kita ini bukan peradaban yang belum ada, peradabannya sudah ada. Berdiri sendiri dan mandiri. Lalu datanglah panggilan untuk berjihad, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Merasalah kita sehati dan perasaan bersama dengan kesultanan-kesultanan, mulai dari Samudra Pasai, Semenanjung, Sumatera, kesultanan-kesultanan Melayu, Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, sultan-sultan di Pulau Sulawesi, Sultan Hasanuddin, Goa Talo, dan sebagainya. Semua berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Sehingga tanggal 17 Agustus 1945 kita nyatakan kemerdekaan. Menjadi bangsa yang merdeka, kita membentuk republik. Sehingga kalau ditanya, siapa ibu kandung dari republik ini? Ibu kandung dari republik itu adalah kesultanan-kesultanan tadi. Yang dibentuk oleh satu konsep yang bernama ummah. Ini konsep yang gak gampang dipahami. Apalagi kalau orang tuh punya penyakit dalam hatinya, konsep ummahnya gak gampang dipahami. Padahal konsep inilah yang awal lebih ada. Mendirikan kesultanan, mendirikan kerajaan, bersatu, memfatwakan jihad, mengusir penjajah, lalu membentuk negara kesatuan, negara Republik Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini. Inilah sejarah dari semuanya. Maka karena tadi ditutup dengan kalimat potret masyarakat Muslim Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia adalah sokong buruh bagi negara Republik Indonesia. Maka santri-santri kita, ya, teman-teman lulusan pesantren harus pede, harus punya kepercayaan diri, mantap. Tapi saya salah sih ngajar pede orang Madura, ntar kelebihan. Orang Madura itu udah kelebihan pede. Ajarin orang lain supaya lebih pede, kayak sampean gitu. Ya. Ajarin
mengajarkan kepada orang begini caranya berprinsip, begini caranya berkarakter. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita akan menemukan apa yang saya katakan tadi. Satu bangsa yang punya pemimpin yang berjodoh dengan umatnya, yang berjodoh dengan rakyatnya. Karena kalau pemimpin itu berjodoh, dia mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau pemimpin kita ini nggak berjodoh, Pak, gelisah kita, Pak. Maka saya tanya, sampean ini lagi gelisah atau tidak? Gelisah. Berarti pemimpin Anda nggak berjodoh. Sederhana kok. Istri atau suami kalau udah ketemu jodoh, jodohnya benar, sakinah, mawaddah, warahmah. Nerima, alhamdulillah. Senang tiap pagi senyum. Malam pun orang sudah tidur masih senyum juga. Tapi kalau nggak jodoh, gerasa gerusuk pusing, ngomong kiri kanan. Demikianlah sebuah bangsa. Kalau bangsa berjodoh dengan pemimpinnya, senyum dia. Pak Kiai senang, santri senang. Kalau kita ini nggak jodoh, gelisah kita. Orang demo jutaan, ngumpul, protes. Udah gitu pemimpinnya nggak mau datang. Ini tesis terakhir saya ya, sebelum kita tanya jawab nanti Pak ya. Tesis saya, sebuah bangsa yang kuat adalah sebuah bangsa yang pemimpin dan rakyatnya berjodoh. Nah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, matur sekelakau, terima kasih Sutron. Semoga itu menjadi motivasi kita bahwa politik itu adalah jalan ibadah. Nah, ini yang paling menarik. Daripada tirakat, sendi nyilu, sakit pinggang, toh jalannya juga ingin masuk surga. Setuju nggak? Sesi berikutnya saya persilahkan untuk mempertajam paparan.